Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muliatus Aliyah dari kelas 2 BKIC. Di sini saya akan membahas tentang pengklasifikasian hadis. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, yang kedua dari tempat penyandarannya, yang ketiga dari mengingat atau tidaknya, yang keempat berdasarkan jumlah sanadnya, yang kelima berdasarkan kualitas dan matanya, yang keenam yaitu berdasarkan sifat sanad dan cara penyampaian periwatannya, yang ketujuh yaitu pengklasifikasian hadis makbul ke dalam makmul bih dan ghairu makmul bih. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Hadis qauli. Hadis qauli yaitu hadis yang matanya merupakan bentuk perkataan yang berisi berbagai tuntunan atau petunjuk syara. B. Hadis fi'li. Hadis fi'li yaitu yang matanya berupa perbuatan sebagai penjelasan praktis terhadap peraturan syariat. Yang C. Hadis takriri. Hadis takriri yaitu hadis yang matanya berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Yang D. Hadis syifati. Hadis syifati yaitu hadis yang segala sesuatunya disandarkan kepada sifat dan perbuatan Rasulullah. E. Hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi yang belum terrealisasi, seperti halnya untuk syaum pada tanggal 9 Muharram yang tidak dapat dilaksanakan sebab beliau wafat sebelum datang Muharram berikutnya. Yang kedua, berdasarkan tempat penyandarannya. A. Hadis qudsi. Di bawah ini ada beberapa pendapat ulama yang memberikan pengertian hadis qudsi yaitu A. At-Tibi. Menurut At-Tibi, pengertian hadis qudsi adalah titah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi di dalam mimpi atau dengan jalan ilham. Yang kedua, Al-Kirmani. Menurut pendapat Al-Kirmani, hadis qudsi itu dinamai juga dengan sebutan hadis ilahi dan hadis robani. B. Hadis marfu. Hadis marfu yang berarti diangkat. Hadis yang disandarkan orang kepada Rasulullah, atau dengan kata lain adalah hadis yang dikatakan orang sebagai hadis beliau. Yang C. Hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat bukan kepada Nabi. Yang D. Hadis maqtu. Hadis maqtu yaitu yang diputus atau terputus, yang dipotong atau terpotong, atau yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang generasi sekarang. Yang ketiga, berdasarkan mengingat atau tidaknya. A. Tasri'iyah. Sunnah tasri'iyah. Sunnah yang berdaya hukum untuk diikuti. Sunnah dalam bentuk ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam bentuk penyampaian, risalah dan penjelasan terhadap Al-Quran. Yang kedua, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam dan pemimpin umat Islam. Yang ketiga, ucapan dan perbuatannya yang muncul dalam kedudukannya sebagai hakim dan qadhi yang menyelesaikan persengketaan umat Islam. B. Sunnah ghairu tasri'iyah. Sunnah yang tidak harus untuk diikuti dan hukumnya tidak mengikat. Dan sunnah ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari hajat insan dalam kehidupan keseharian Nabi dalam pergaulan seperti makan, tidur, atau kunjungan. Yang kedua, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari pengalaman pribadi, kebiasaan dan pergaulan seperti urusan, pertanian, dan kesehatan Nabi. Yang ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari tindakan pribadi dalam keadaan dan lingkungan yang tertentu seperti penempatan pasukan, pengaturan barisan. Yang keempat, berdasarkan jumlah sanadnya. A. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap generasinya. Yang B. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau yang jumlah periwatannya terbatasi dan tidak banyak sebagaimana yang terjadi pada hadis mutawatir.
Yang kelima, berdasarkan kualitas sanad dan matanya. A. Hadis makbul. Makbul menurut bahasa adalah maksud yang diambil dari kata musyodak yang mempunyai makna yang dibenarkan atau yang diterima. Sebagaimana para ulama hadis telah menerangkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya An-Nasbah. Yang B. Hadis mardud. Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis makbul. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa hadis mardud adalah hadis yang tidak terpenuhi syaratnya, baik itu terjadi pada sanadnya atau matanya. Para ulama membagi hadis ini ke dalam dua bagiannya, yaitu hadis dhaif dan hadis maudhu. Oleh sebab itu, hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat semua sebagian syarat diterimanya riwayat itu. Yang keenam, berdasarkan sifat sanad dan cara penyampaiannya. A. Hadis Ali adalah hadis yang memiliki jumlah rawinya sedikit dalam satu sanad jika dibandingkan dengan sanad lain pada hadis yang sama. Yang selanjutnya, hadis nazil adalah hadis yang jumlah rawi dalam sanadnya sangat banyak. Yang B. Hadis musalsal. Ulama memberikan definisi bahwa hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan perawi secara berurutan dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Yang C. Hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz an atau dari. Yang D. Hadis mu'annan adalah hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz anna atau sesungguhnya maupun bahkan. Hadis mu'annan bisa dikatakan hadis mustahil, yaitu sambung sanadnya. Yang ketujuh, pengklasifikasian hadis makbul ke dalam makmul bih dan ghairu makmul bih. A. Hadis makbul makmul bih terdiri atas hadis ta'rif muhkam, muhtaliful hadis, hadis rojih marjuh, hadis mutawaqqaf fi, hadis nasih mansuh. Dan yang B, hadis makbul ghairu makbul bih, hadis yang tidak dapat diamalkan. Hadis makbul ghairu makbul bih terdiri dari hadis mutasyabih, hadis mutawaqqiti, hadis marjuh, dan hadis mansuh. Sekian yang dapat saya sampaikan.